Baik, selamat pagi adik-adik semua. Ya, kembali kita akan lanjutkan topik perkuliahan kita untuk algoritma, yaitu algo yang ke-9 mengenai subrutin. Kita akan pelajari mengenai apa itu subrutin di pengantar, lalu apa saja jenis subrutin, bagaimana sintaksnya, dan bagaimana membuat programnya di dalam QBasic. Itulah yang akan kita pelajari hari ini adik-adik sekalian ya. Nah, langsung saja adik-adik semua ya. Kita akan bahas dulu pengantar apa yang dimaksud dengan subrutin. Ya, subrutin. Ya. Subrutin adalah anak program atau bagian program yang dibuat oleh programmer untuk mengerjakan tugas khusus yang dapat dipanggil sewaktu-waktu. Misalkan dalam sebuah program besar dibutuhkan program animasi sebagai suatu daya tarik program, di mana baris program animasi itu ada hingga 50 baris. Seandainya dalam program besar itu butuh animasi sebanyak 20 kali, pasti akan merepotkan bila 50 baris program animasi itu diketik ulang dalam program utamanya. Ya, maka untuk mempermudah pengerjaan masalah di atas, dibuatlah anak program. Misalkan namanya animasi, jadi setiap kali butuh animasi program, tinggal panggil nama anak program bernama animasi. Ya, karena ada istilah anak program atau subrutin, maka ada juga program utama. Program utama inilah yang merupakan tempat untuk memanggil anak program. Nah, itu dia pengantarnya. Jadi subrutin ini sebenarnya sama seperti bagian dari program, ya. Namun subrutin itu terpisah dia jadinya di QBasic ini ya dalam pengetikan programnya. Ada sebagai terpisah itu kan berarti yang pertama itu program utama, di dalamnya ada anak-anak program. Jadi fungsi program utama ini hanya memanggil anak-anak programnya saja ya. Nah, jadi sangat banyak tentu keuntungan kalau ada program ya, ada program besar itu menggunakan subrutin. Ya, apa keuntungannya Bang? Keuntungannya tentu ya dari penjelasan ini ya menghematlah pengetikan kode program yang sangat banyak dalam satu file program utama. Bayangkan kalau semua program itu dalam satu file utama, ya banyak kali programnya. Jadi untuk menghemat program, ya tinggal kita gunakan saja subrutin. Ya, karena memanggil subrutin itu kan cukup satu baris saja di dalam program utama. Ya, gitu dia ya. Jadi biasanya itu dalam pemrograman ada dia induk program atau program utama, lalu ada anak programnya atau subrutinnya. Oke. Nah, lalu apa saja jenis subrutin dalam QBasic yang akan kita pelajari? Ada dua jenis subrutin yang akan kita pelajari pada topik ini, yaitu subrutin dengan sub. Sub lah kita bilang ya. Merupakan jenis subrutin yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tidak memberikan nilai balik. Ingat ya. Jadi dia bedanya di sini, tidak memberikan nilai balik, itu subrutin sub. Nah, subrutin dengan function ini adalah merupakan jenis subrutin yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan memberikan nilai balik. Nah, itu saja bedanya ya. Kita masuk ke subrutin sub. Kalau diawali sub, maka diakhiri dengan end sub. Untuk membuat subrutin dengan QBasic digunakan perintah sub and sub, maka bentuk umumnya atau sintaksnya yang digunakan itu adalah sebagai berikut ya adik-adik. Awali dengan perintah sub, apa nama subrutin, buka kurung, apa variabel yang digunakan. Ini bersifat opsional. Kalau ada variabel boleh dibuat, kalau tidak ada ya nggak usah dipaksakan. Lalu apa perintah atau program khusus yang mau dikerjakannya, diselesaikannya. Masukkanlah di dalam baris-baris statement. Lalu diakhiri dengan perintah end sub. Ya. Nah, itu dia untuk sintaksnya. Untuk memanggil subrutin tersebut, subrutin sub and sub ini ya, maka pada program utama ketikkan perintah call, apa nama subrutin, lalu apa nilai datanya. Jadi perintah pertama untuk memanggil sub ini adalah untuk sub and sub call ya. C-A-L-L, call. Oke. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya adalah buatlah program subrutin dengan sub and sub untuk mencetak kata subrutin sub.
sebanyak 5 kali. Maka langkah-langkah untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Oke, langsung kita praktekkan ya. Bagaimana itu penggunaan subrutin dalam QBasic. Buka program QBasic. Nah, abang udah buka program QBasic-nya. Ini ya program QBasic-nya. Setelah itu ketikkan sub tampil ya. Sub tampil. Enter. Iya, nah dia akan berubah begitu kita ketik sub tampil. Ini jadi anak program karena ada induk programnya atau program utamanya untitled. Di dalamnya ada tampil. Dan ini dia cara membacanya. Untitled program utamanya, tampil ini anak programnya. Ya, oke. Lalu ketikkan program subrutin atau anak program sebagai berikut. Ya, yaitu for. Ya. For A sama dengan 1 to 5. Ya. Lalu print subrutin, petik ganda, subrutin sub, ya, subrutin sub. Oke, lalu tutup dengan next, akhiri dengan end sub. Oke, ya. Nah, selanjutnya ini sudah tekan tombol F2 untuk berpindah ke program utama. Ya, tadi ini kita membuat anak programnya ini ya. Nah, di sini dikatakan tekan tombol F2 untuk berpindah ke program utama. Nah, program utamanya ini untitled karena belum kita kasih file basicnya, belum kita simpan ya. Lalu pilih file save, simpan program utama dengan nama latihan 1. Oke, kita buat dulu. Tekan tombol F2, tombol F2 ini ya. Tekan tombol F2. Oke. Keyboard. Nah, yang kita pilih untitled karena yang tampil ini anak programnya, lihat dia di bawah ya. Tampil bisa ditampilkan sini. Tampil is a sub in untitled. Tampil adalah subrutin dari untitled. Ini untitled belum kita kasih. Untitled itu kan belum punya nama dia ya. Kita pilih yang untitled. Masuk dia program utama kan. Lalu pilih save, simpan program utama dengan latihan 1 bus. Kita simpan dulu program utamanya. Caranya dari menu file, kita pilih save, kita kasih namanya latihan 1. Latihan 1 ya. Bus itu pasti extensionnya basic. Lihat, latihan 1. Kalau kita lihat lagi, tekan lagi tombol F2, maka latihan 1 bus, yang ini dia tampil anak programnya. Program utamanya, ini anak programnya. Oke, kita aktif dulu di program utama, karena anak programnya sudah selesai. Nah, apa yang diminta di sini? Ketikkan kode program QBasic pada program utama sebagai berikut. Nah, ini dia, ya, CLS di bawah ini ya. CLS call. Nah, tadi cara memanggil subrutin call. Nama anak programnya atau subrutinnya adalah tampil. Call tampil. Oke. Mudah gini aja. Kalau sudah, apa katanya di sini? Jalankan program dengan tekan tombol F5 atau boleh dengan run ya. Ya, kita pilih saja dari menu run, kita pilih start. Lihat. Subrutin sub 1 2 3 4 5. Jadi dia mencetak kata subrutin sub sebanyak 5 kali. Ya. Ini program utamanya kalau dilihat ya hanya call tampil saja. Nah, kita lihat saja dari ya, tekan tombol F2. Nah, inilah dia anak programnya atau subrutinnya. Paham ya adik-adik ya langkah-langkahnya ya. Ini sudah sesuai dengan materi yang sudah abang buat. Nah, ini cara membuatnya. Buat dulu anak programnya, lalu tekan F2, berpindah ke program utama, lalu panggillah dia anak programnya. Call tampil, setelah itu kita jalankan, hasilnya berhasil mencetak kata subrutin sub sebanyak 5 kali. Oke? Nah, itu dia untuk perintah atau subrutin sub and sub. Kita masuk yang kedua ya adik-adik ya. Yang kedua yaitu subrutin function dan end function. Ini dia. Subrutin function diakhiri dengan end function.
Bentuk umumnya atau sintaksnya ini seperti yang ada di materi kita. Function, apa nama fungsi, lalu ada parameter, ya, lalu ada statement, ada nama fungsi sama dengan nilai baliknya, tutup dengan end function. Diawali dengan function, diakhiri dengan end function. Nah, untuk function, nah ini berbeda dia. Untuk memanggil subrutin dengan function, dapat menggunakan perintah berikut, yaitu print nama function lalu nilai. Kalau tadi dia subrutin sub, itu memanggilnya dengan perintah call, kalau function dengan print, ya. Contoh, buatlah program subrutin dengan function and function untuk mencetak kata subrutin function, ya, subrutin function sebanyak pilihan yang ditentukan. Nanti kita bisa tentukan pilihannya karena ada nilai baliknya. Ya, maka langkah-langkah untuk menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Ya, ini sama dia. Buka program QBasic, ketikkan program function, tampil 2, ketikkan program subrutin anak program sebagai berikut. Function tampil 2, A as integer, for Z sama dengan 1 to A, print subrutin function, next and function, tekan tombol F2, berpindah ke program utama, kasih namanya latihan 2, setelah itu print, tampil. Nah, sini jumlahnya kita buat. Cetak sebanyak 5. Jadi kita bisa menentukan berapa kali. Kita buat 5, maka 5 kalilah dia akan dicetak. Jalankan program dengan tekan tombol F5. Untuk berpindah antara program utama dengan program subrutin, tekan tombol F2 ya. Ini tadi sudah kita praktekkan. Ya, menjalankan program itu tekan tombol F5 ya. Apabila ada perbaikan program yang diinginkan. Oke, kita akan coba praktikkan ya adik-adik. Untuk subrutin yang kedua yaitu function. Ini langkah-langkahnya. Oke, kita buat saja new, jawab no ya. Maka kita buat anak programnya dulu. Iya, anak programnya dulu. Ini dia ya. Sebagai berikut. Ini dia. Kita kasih namanya function tampil 2 ya. Ya, perhatikan ya, diikuti nanti boleh diulangi. Function tampil 2. Nah, ada parameternya. A as integer. Nah, kenapa pakai parameter? Karena ada nilai balik tadi. Kita mau buat perulangannya itu langsung kita tentukan kalau tidak di dalam program subrutinnya ya. Function maka langsung end function. Nah, di sini juga sudah berubah dia. Program utamanya untitled. Program anak programnya atau subrutinnya tampil 2. Oke. Kalau sudah kita buatlah perulangan for Z sama dengan 1 to A. 1 ke A. A itulah parameternya. Lalu kita buat print petik ganda subrutin function ya, subrutin function. Subrutin function. Tutup petik ganda, lalu next. Ya, kalau sudah selesai maka kita berpindah. Ya, berpindah ke program utama. Tekan F2, lalu pilih dia program utamanya untitled. Kita simpan dulu dia supaya disimpannya anak programnya. Save. Kita kasih namanya ini tadi adalah latihan 2. Latihan 2, maka dia akan berubah menjadi latihan 2 bus ya. Coba kita lihat lagi. Ya, latihan 2 bus, tampil 2. Ini anak program utama, ini anak programnya. Oke. Kalau sudah, ini kita langsung CLS di program utama, lalu print, nama subrutin functionnya adalah tampil 2, buka kurung, kita buat cetak dulu dia sebanyak 5. Oke. Yang keenam apa katanya? Jalankan program dengan tekan tombol F5 ya. Alternate R juga boleh. Start. Iya, lihat subrutin function dicetak sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Ya. Berpindah, tekan F2, ini dia tadi anak programnya. Oke. Tekan lagi F2, berpindah ke halaman utama atau program utama. Misalnya kalau kita buat di sini 10, iya, kita jalankan, maka 10 lah dibuat dia. Ada
nilai balik yang digunakan di program utama dan di program subrutinnya dengan menggunakan function. Oke? Bisa ya diikuti, bisa dipraktekkan nanti ya, Bang harapkan untuk program QBasic-nya subrutin. Itu subrutin untuk mencetak ya. Kita masuk ke bahan latihan berikutnya. Ini langkah-langkahnya sudah ya, sudah berjalan dia. Bahan latihan. Nah, misalnya kita mau buat subrutin yang lain. Bagaimana membuat subrutin penjumlahan dua buah bilangan. Nah, ya. Penjumlahan dua buah bilangan. Oke. Di sini sudah ada programnya. Yang perlu kalian lakukan adalah melakukannya dengan langkah-langkah yang benar. Kita buat dulu yang baru ya, new, jawab aja no. Ya, jawab aja no ya. Oke, yang baru ya. Function tambah, maka kita buat dulu anak programnya atau subrutinnya. Function tambah, buka kurung, parameternya adalah A, B, S, integer. Iya. Kenapa A dideklarasikan dan B dideklarasikan, ada dua variabel? Karena kan penjumlahan dua buah bilangan. Kalau 3 kita buat, kalau 4, ya kan? Penjumlahan 2 berarti 2 lah variabelnya yang kita perlukan. Kenapa tipe datanya integer? Supaya dia bisa menampung data, ya data yang berjenis integer. Ya, bisa juga kita buat dia long integer, ya, byte, bisa. Yang penting dia adalah tipe datanya tipe data angka, number, ya, numerik. Oke, kalau sudah kita kasih variabel hasil sama dengan A tambah B. Nah, inilah kan sudah menjumlahkan dua buah bilangan ini. Ya, ditampung dalam variabel A dan B, disimpan hasilnya dalam variabel hasil. Lalu kita cetak print diganda hasil penjumlahan sama dengan diganda koma hasil. Oke, maka ditutup dengan end function. Sudah selesai kita buat anak programnya atau subrutinnya, maka kita berpindahlah ke program utama. Pilih dia di sini untitled. Kita simpan dulu. Ini tadi namanya bahan ya. Kita kasih aja namanya bahan. Bahan latihan, bahlat ya, bahan latihan, bahlat. Iya, bahan latihan. Kalau muncul seperti ini boleh aja dihapus, gak masalah. Lalu di program utama kita ketikkan CLS, lalu kita panggil fungsinya print. Nah, bagaimana menjumlahkan dua buah bilangan yang bagaimana? Nah, kita tentukanlah. Misalnya kita mau menjumlahkan dua buah bilangan, di situ dibuat 4,3, berarti kita menjumlahkan 4,3 itu maksudnya 4 ditambah 3. Ya, kita panggil nilai yang mau dijumlahkan. Disinilah maksudnya. Ya, kalau sudah kita jalankan, tekan F5 atau dari menu run, pilih start. Oke, 4,5. Coba titik kita buat. Iya, ups, belum print. Apanya salah ya? Sorry. Nama fungsinya belum. Print tambah. Nama fungsinya tadi tambah. Print tambah. Iya, ya. Kalau sudah kita jalankan F5 atau klik run, pilih start. Hasil penjumlahan 4 tambah 3, 7. Ya, itulah dia maksudnya. Kita ganti misalnya 5 sama 5. Berarti 5 tambah 5, run. 10 ya. Nah, bukan masalah penjumlahannya, 5 tambah 5, 10 itu gampang. Masalahnya adalah bagaimana kalian bisa membuat program subrutinnya. Ya, membuat programnya, karena kan kita belajar program ya. Nah, ini kan masih yang, kalau ini kan implementasinya, penggunaannya. Nah, kalau bisa sudah membuat program seperti ini, yang mau kasus seperti apapun bisa kita terapkan 100 ditambah 100 misalnya, ya kita jalankan saja kalau programnya sudah benar ya. Jadi programnya, mengerti membuat programnya, paham langkah-langkah penggunaan subrutinnya, itu yang paling utama dari topik ini yang kita pelajari ya. Belajar program
membuat programnya, ya kan? Oke. Bisa ya? Jadi tinggal langkah-langkahnya saja yang harus kalian pahami, yaitu Abang ulangi lagi, buat dulu anak programnya. Subrutinnya dibuat dulu, apakah itu sub and sub atau function and function. Kita gunakan function. Ingat, function itu dia subrutin yang memberikan nilai balik. Nilai baliknya itu yang kita akan gunakan di dalam program utama. Nah, ini program utamanya. Tinggal dipanggil, ya. Kita masukkan misalnya lagi, misalnya 9 ditambah berapa? Tambah 12. Kita jalankan. Oke. Nah, itu kan penjumlahan. Kalau misalnya perkalian ya gampang. Berarti kan yang mau dirubah itu adalah anak programnya, ya. Kita pilih dulu anak programnya. Nah, di sini kan dia rumusnya adalah tambah. Kita gantilah operatornya menjadi kali. Kan? Berarti ini adalah hasil perkalian. Ya, kalau mau buat kali, hasil perkalian dua buah bilangan, tinggal diganti kan? Nah, kalau nilainya kita lihatlah, kita ubah lagi nilainya. Kita masuk ke program utama, kita mau buat kali-kali, misalnya kali 2 dikali 8 misalnya, kita jalankan. Maka jawabannya adalah 16. Nah, gitu, belajar program itu buat dulu yang sederhana, lalu kembangkan yang lebih sulit dia. Kasih perkalian, perpangkatan, pembagian. Yang penting kan udah tahu dulu cara menggunakannya. Oke? Bisa ya adik-adik ya? Nah, ini dia untuk bahan latihan kita, subroutine function. Kenapa kita gunakan function? Karena dia memberikan nilai balik ya. Nah, ini untuk kasusnya penjumlahan membuat subroutine. Nah, lalu yang kedua ada luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang itu apa rumusnya? Kan harus tahu juga rumusnya baru bisa diterapkan. Ya, luas persegi panjang berarti luas itu adalah panjang kali lebar ya. Rumusnya luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjang kali lebar. Oke. Nah, ini gimana latihannya? Bahan latihannya ini nggak usahlah abang buat contoh programnya, karena inilah yang menjadi post test kalian atau menjadi kuis kalian nanti. Buat di dalam kuis kalian bagaimana membuat, ya, tentu dengan langkah-langkah, karena langkah-langkah ini yang perlu. Bagaimana langkah-langkah membuat, ya, atau membuat program luas persegi panjang, ya, program luas persegi panjang dengan subroutine function, ya, dengan subroutine function, buat dengan langkah-langkah. Nah, ini. Oke. Nah, tinggal kalian ulangi lagi lah bagaimana, ya kan? Bagaimanalah tadi luas persegi panjang. Itu satu, ya kan? Nah, lalu yang ketiganya adalah ya, yang keduanya tentu sebagai kuis kalian, sebagai latihan kalian adalah bagaimana mencari luas segi 3. Jadi ada dua nanti kuisnya ya. Luas segitiga bagaimana rumus luas segitiga? Luas segitiga itu rumusnya adalah apa ya? Luas sama dengan alas kali tinggi ya per 2. Jangan terus merasa pusing kalian ya. Banyak kali kuisnya ya kan. Lihat saja dari contoh-contoh yang sudah abang buat. Nah, kerjakanlah ini nanti sebagai kuisnya.
kalian terapkan, boleh dijalankan dulu programnya, baru dikirimkan jawabannya dengan langkah-langkah. Ya, langkah-langkah berarti inilah, sama ikuti aja nih, buka program QBasic, ketikkan terserah kalian apa mau kalian buat nama programnya ya, tapi harus sesuai. Dan kan sesuai, saya buat di sini tampil 2 dia dipanggil. Tampil 2 terus, seperti contoh 1, tampil terus dipanggil. Nah, ini tampil. Nah, tekan ini. Nah, itu langkah-langkah. Dengan begitu nanti kalian jadi ingat, mempraktekannya pun jadi lebih mudah. Oke, Abang rasa itu saja dulu pertemuan kita, penjelasan Abang tentang topik kita Algo 9. Tetap semangat belajarnya. Terima kasih atas perhatian kalian dan selamat pagi semuanya.